okay, it's not a bad day, it's just a bad moment. Kesehatan dirinya, kesehatan tubuhnya ya itu dalam kontrolnya dia gitu. Sementara orang yang batuk tidak menutup mulut segala macam itu di luar wilayah yang bisa dia atur. Hidup itu stres, kamu nggak bisa kontrol semuanya, dan kamu nggak bisa mengontrol orang lain. Yeah. Jadi selalu ingat itu dan ya udah, let them and let me. Kita masuk dalam daftar kota paling stres untuk mengemudi di dunia. Di satu sisi, ada yang sangat berharap mendapat pekerjaan, tapi di sisi lain ada yang tertekan oleh pekerjaan. Itu tergambarkan dalam penelitian terbaru. Welcome to Beyond the Shelves. Halo, semangat pagi buat Halo, PPM selamat Mates pagi. dan Bibliobesti. bersama saya Nina Ivana, dosen dari PPM School of Management dan Saya Dananjaya dari Periplus. dari Periplus. Kesibukannya sehari-hari apa Mas di Periplus? Cetak Kesibukan. buku? Cetak buku tidak, Oh tidak. tapi jual buku iya. Oh jual buku. Jaga toko buku. Kalau boleh tahu, in charge di toko Periplus yang mana aja? Saya kadang-kadang keliling di toko Periplus Grand Indonesia, Periplus Plaza Indonesia, Periplus Pacific Place, 3 toko itu Bu, 3 store itu. Kayaknya juga masih kuliah ya Mas? Saya juga kuliah di PPM School of Management, Ambil program apa? MMA. Oh, MMA. Ya, angkatan 77. Oke, jadi sibuk ya Mas ya? Jadi ya lumayan agak full Oh, hari-hari yang saya lalui. guys. Hari-hari. Kalau Ibu dosen mengajar apa Ibu? Saya banyakan ngajar entrepreneurship Wih. atau decision science. Jadi kayak problem solving, system thinking, design thinking gitu. Ya, jadi hari ini kita pertama kalinya ya Mas bikin Ya. episode 1 Ya, Ibu. kolaborasi antara Periplus, Periplus Indonesia dengan PPM School of Management. Namanya apa? Nama program kita Beyond the Shelf. Di balik rak buku dan di balik buku-buku yang ada ini kita akan ngobrol banyak hal biar Nah. bisa dapat insight buat teman-teman PPM Mates dan Bibliobesti. Oke, jadi hari ini kita mau ngomongin apa sih Mas Danan? Kayak kita mau ngomongin masalah yang dimiliki oleh semua orang ya. Ya, Apa itu? apa itu Bu? Stres. Stres ya? Stres, ya betul. Adakah teman-teman di sini yang nggak pernah stres? Tentu tidak ya. Tentu tidak ya. Oke. Jadi kita tahu stres itu adalah sesuatu yang dialami oleh semua orang, baik anak kecil, orang dewasa, lansia, remaja dan semuanya gitu ya. Stres itu pasti terjadi kalau kita sedang mengalami sesuatu yang tidak kita harapkan. Mungkin kita bisa kecewa, atau kita mendapatkan sesuatu yang tidak enak gitu ya. Dan tahu nggak Mas Danan faktanya, ternyata Jakarta itu adalah kota ke-9 paling stres di dunia. Waduh, Di dunia? iya di dunia. Dan ternyata kita di Jakarta ya. Jadi Mas Danan stres nggak sih sehari-hari? Ya, mengalami juga Bu. Oh, kira-kira biasanya stresnya gara-gara apa aja? Gara-gara ya entah pekerjaan, terutama ya. Pekerjaan sih Bu. Pekerjaan yang mostly paling ya. berpengaruh ya. Berpengaruh. Benar. Kalau Ibu, apakah Saya- mengalami atau happy-happy Oh, saja? tentu setiap hari ada stresnya ya. Kadang-kadang stresnya banyak, kadang-kadang stresnya cukup ringan. Ya. Pekerjaan ya salah satunya. Apalagi kalau dikejar-kejar target, bener nggak Mas? Bener. Iya. Target bulanan. Udah gitu, udah berkeluarga juga, Bener. punya anak juga. Ya kalau punya anak masih 0 bulan, 1 tahun, 2 tahun tuh biasa masih lucu ya Mas. Kalau udah mulai preteen agak gemes gitu Oh. ya. Jadi banyak juga sih stresnya gitu. Kalau Mas Lalu? Danan biasanya kalau stres ngapain? Kalau saya biasanya refreshing Bu, entah olahraga, Waduh, iya untuk rajin ya. iya untuk rilis stresnya Bu. Mm. Atau ya baca buku di kamar
Ya, Kirain di toko buku, enggak ya? di toko buku juga kadang-kadang. Kalau pas agak senggang. Nah kalau ibu biasanya gimana cara ibu supaya stresnya itu tidak menghancurkan hari-hari ibu Wih, gitu ya? menghancur. Atau membuat jadi bad day gitu ya? Iya, kalau mencegah stres menjadi bad day itu emang harus agak-agak melatih pikiran sih, kayak oke, it's not a bad day, it's just a bad moment gitu ya. Tapi kalau go to-nya lah ya, kalau lagi stres mungkin dengerin musik pakai headset. Terus yang paling enak sebenarnya pijet sih, cuma kan susah ya, harus effort dulu. Oke, dan kita tahu juga kalau stres itu dampaknya lumayan berpengaruh ya. Kalau Ya. yang Mas Danan tahu dari Mas Danan pribadi atau teman-teman terdekat tuh biasanya stres dampaknya apa aja, Mas? Dampaknya ya macam-macam sih Bu. Misalnya jadi pekerjaan tidak beres kan karena stres, mungkin jadi menunda-nunda gitu ya. Procrastinate gitu ya istilahnya. Atau fokusnya juga pecah, jadinya malah nggak fokus atau ya buyar gitu lah Bu. Jadi pekerjaan tidak beres, mungkin relasi kacau juga gitu ya. Jadi ya agak luas sih Bu kalau dampaknya. Oh, kemana-mana ya? Ya kemana-mana. Teman saya malah sampai kalau stres itu ada yang sampai ke asam lambung Oh, biasanya. ya, fisik ya. Iya. Jadi bisa dampak ke kesehatan juga. Kemudian benar tadi pekerjaan juga banyak terhambat sampai ke relationship dengan keluarga ya. Jadi stres itu harus di-manage, benar nggak Mas? Iya benar, harus diatur gitu. Oke. Bisa Bu ya? Iya bisa. Bisa ya diatur gitu ya? Nah, Bisa. Tapi harus dipelajari kali harus ya. belajar ya. Oke Mas, kalau sekarang di antara Biblio Best ini, kira-kira buku apa yang lagi happening ya? Dari Terkait stres. ya ada beberapa buku Bu. Salah satunya ya Let Them Theory, buku Oke. warna hijau dari Mel Robbins. Ini ya? Nah, ini ya. Benar udah baca? Sudah, walaupun belum selesai Bu ya. Kayaknya Ibu udah selesai ya? Dikit lagi. Dikit lagi. Luar biasa. Oke, jadi kebetulan bisa berkesempatan baca buku ini ya teman-teman. Aku udah kenal Mel Robbins itu dari 2018 gitu ya. Jadi di 2018 aku nonton sebuah video, terus si Mel Robbins ini lagi cerita bahwa dia tuh bisa mengatasi prokrastinasinya gara-gara dia memikirkan dirinya seperti roket NASA yang lagi meluncur dalam 5, 4, 3, 2, 1, swing gitu ya, langsung dia bisa nge-push diri dia buat melakukan apa yang harus dia lakukan. Soalnya waktu itu dia tuh lagi depresi, nggak punya pekerjaan, terus suaminya usahanya juga lagi kurang oke gitu. Jadi dia ngeluncurin buku itu. Nah sejak itu aku follow dia tuh. Tapi aku baru tahu juga dia punya buku yang terbaru itu Let Them Theory. Dan pas banget emang beberapa bulan yang lalu pas nonton video itu, kayaknya lagi banyak masalah tuh lebih ke relationship ya. Semakin menua nih kayaknya. Semakin menua, semakin banyak tanggung jawab. Ternyata banyak masalah-masalah yang berhubungan dengan Relasi. relationship. Benar nggak sih Mas? Benar Bu. Benar. Benar. Berapa persen tuh? Berapa persen ya? Ya lebih dari 50, 70 lah ya Bu ya. 70% ya. Iya. Iya, jadi dia meluncurkan buku Let Them Theory ini. Aku tanya Mas Danan dulu lah, tapi kalau menurut Mas Danan Apa? dari Let Them Theory ini apa sih yang paling berkesan? Ketika membaca gitu ya, dalam perjalanan membaca The Let Them Theory Mel Robbins ini, Biblio Besti, PPMH, ada banyak hal yang mengesan nih Bu ya. Yang bagi saya memberi pencerahan gitu ya. Pemahaman baru gitu ya, sudut pandang baru, terutama terkait kalau yang tadi Ibu sebutkan yang 5 second rule itu kan untuk diri sendiri. Nah kalau yang The Let Them Theory ini lebih ke bagaimana kita mengatur relasi begitu. Karena relasi itu juga salah satunya ya kalau tidak diatur dengan baik bisa memunculkan stres tadi itu. Betul. Ya itu kan. Nah yang menarik itu disebutkan bahwa otak manusia itu ada ini ya misalnya keinginan untuk mengatur itu yang
kita ingin mengatur semuanya, mengontrol semuanya sehingga sesuai dengan rencana kita. Tapi ternyata memang ada hal-hal yang di luar kontrol diri Nggak kita. bisa Iya, kita iya. kontrol. Misalnya ya pikiran orang lain, opini orang lain terhadap diri saya gitu ya. Nah, kadang-kadang kalau kita pengennya semua orang tuh berpikir positif tentang kita yang baik-baik gitu ya. Nah itu yang nggak bisa diatur, itu yang membuat kadang-kadang jadi takut untuk berbicara, ngomong A kok takut nanti opini mereka begitu karena saya ngomong A, ngomong B atau berbuat A, berbuat B. Jadinya saya ya itu tidak bisa. Nah, salah satu yang menarik ditawarkan Mel Robbins itu adalah let them gitu, biarkan mereka berbicara A, bicara B gitu ya. Nanti yang keduanya part keduanya ada let me. Nah, baru part itu Bu yang menarik bagi saya ketika membaca ini. Jadi itu teman-teman bisa dibaca di bukunya. Kalau Ibu, yang menarik? Ya, kalau dari saya yang menarik sih mulai dari awal background story si Mel Robbins cerita itu menarik banget. Jadi dia ceritain kenapa dulu dia bagaimana backgroundnya, lalu kenapa dia bisa sampai ke 5 second rule itu gitu ya. Terus pemikiran dia tuh kayak relate banget gitu. Dia bilang, tapi pertanyaan yang lebih mendasar tuh kenapa kita itu melakukan prokrastinasi? Kenapa kita ragu-ragu? Kenapa kita overthinking untuk melakukan A, B, atau C? Ternyata kalau disadari lebih dalam lagi, kita tuh ragu-ragu, kita prokrastinasi dan gak segera mengambil keputusan karena biasanya kita takut sama pendapat orang lain tadi itu kan ya. Jadi takut orang lain punya negative thinking sama kita, atau takut orang lain marah atau kecewa sama kita gitu ya. Nah makanya di sini si Mel Robbins begitu dia kasih tahu let them teori, lalu dia kirim kalau nggak salah video 1 menit di sosial medianya, terus ternyata tuh langsung viral banget sampai banyak banget orang yang tato let them gitu. Berarti ini adalah sebuah ide yang ternyata sangat relate ya dengan banyak orang. Stres banyak orang tuh gara-gara orang lain. Ya. Oke, jadi tadi dari Mas Danan, aku dengar yang menarik buat Mas Danan itu ada Let Them sama Let Me ya. Kan judul bukunya Let Them nih, tapi ternyata ada Let Me-nya nih. Apa yang story yang menarik yang menurut Mas Danan perlu di-share nih ke teman-teman PPMH dan Bibliobase? Pasti. Nah, kalau dari bukunya Bu ya, dari kisah nyata pengarangnya gitu, pengalaman yang dialami misalnya yang Let Them-nya itu suatu waktu dia ke taman Bu. Ke taman lalu hendak jalan-jalan sama anjingnya gitu lah. Lalu dia diberi semacam himbauan gitu ya untuk nanti tolong anjingnya jangan dibiarkan berlari-larian gitu, bebas gitu. Nah juga kotorannya jangan sembarangan gitu, kalau bisa pokoknya dijaga ya gitu Bu. Nah lalu dia melihat ada seorang lain gitu yang juga jalan-jalan tapi anjingnya dilepas, lalu buang kotoran sembarangan gitu. Nah dia kesel kan gitu kan. Nah lalu yang dia gunakan let them itu, biarkan gitu, biar tidak mempengaruhi, tidak merusak harinya yang pengen jalan-jalan. Tuh. Nah lalu kemudian tahap kedua let me-nya Bu. Nah setelah dia bilang let them itu, let me-nya apa gitu? Apa yang harus dilakukan, sebaiknya dilakukan gitu kan ya. Nah waktu itu dia memilih untuk membersihkan kotoran milik anjing dari orang lain itu gitu. Lalu membuangnya dan lalu ya pokoknya jalan-jalan, dan hari itu dia merasa ya enjoy aja, tidak rusak gitu loh harinya karena melihat orang lain gitu. Dan dia takut kan nanti dikira oleh penjaganya dia itu loh yang kotoran anjingnya dia gitu loh Bu. Jadi dia takut kan itu. Tapi dia kemudian memilih let me. Itu sih Bu. Jadi kurang lebihnya yang saya ingat. Cuma let them. Ya nggak cuma let them. Tapi let me juga let me ya. Ya aku inget tuh di bukunya itu digambarkan ada 3 kondisi. Yang pertama itu adalah without let them ya. Ketika without let them, terus kita mengalami stres kayak tekanan dari orang lain atau rasa takut kita atau rasa insecure kita, kita jadi merasa lebih kecil daripada orang lain tanpa let them gitu ya. Mungkin misalnya ada orang yang jahat sama kita atau nggak sopan sama kita gitu ya. Terus kita nggak pakai let them, kita take it personal, kita kesel gitu ya. Lalu jadinya ya kita ngerasa kesal, hari kita rusak, dan kita tetap ngerasa bete gitu. Jadi kalau jungkat-jungkit tuh ibaratnya kita di bawah orang lain,
di atas gitu. Nah, tapi kalau dengan let them, kita instantly merubah jungkat-jungkitnya tuh. Kita di atas, orang lain di bawah. Mungkin kita bisa mikir, oh ya udahlah dia memang orangnya nggak sopan. Saya nggak perlu meladeni dia di level dia. Kita bisa rise up to the higher level. Tapi kita merasa jadi lebih baik dari si orang ini. Dan mungkin itu akan menjadi sebuah rasa superiority yang false, yang cuma sementara juga gitu. Jadi kata Mel Robbins, gak lengkap kalau let them doang. Harus let them dan let me. Jadi nanti jungkat-jungkitnya itu seimbang. Kenapa? Karena ya udah kita biarin aja orang lain berpikir, bertindak semau mereka. Tapi terus jangan diem aja. Kitanya juga punya kebebasan untuk milih, untuk mengambil tanggung jawab apa yang perlu kita lakukan supaya kita bisa hidup atau mengambil tindakan yang sesuai dengan kepentingan dan values kita juga gitu. Jadi let them sama let me. Apa nih contoh nyatanya ya kalau di kehidupan nyata? Kalau di kehidupan nyata, misalnya kalau dalam pekerjaan sih Bu, saya beberapa hari ini kan udah mulai dipraktekin kayaknya nih. Iya, saya juga mulai mempraktikkan itu Bu. Apalagi di toko kan pengennya mengejar target bulanan juga Bu ya. Dan itu kan harus diupayakan bersama tim. Kita jualan buku, menawarkan buku-buku. Nah, kadang-kadang tuh saya merasa memberi masukan atau memberi semacam masukan, instruksi segala macam itu. Saya kemudian setelah pulangnya saya merasa apakah itu terlalu keras untuk mereka gitu, atau itu pilihan kata saya itu menyakiti mereka ya, diksinya itu apakah ada yang kurang berkenan atau segala macam. Itu kepikiran Bu sampai pulang gitu ya. Jangan-jangan mereka malah down, malah sakit hati, malah kemudian membenci saya gitu kan. Nah itu, tapi kemudian saya ya let them gitu. Saya mencoba untuk menyampaikan apa yang menjadi target, pokoknya visi, misi jelas gitu dilakukan, instruksinya jelas, semoga bisa dilakukan. Nah kemudian let me-nya ya saya juga mencoba mengatur emosi, tidak terlalu emosional gitu ya ketika ada kesalahan yang dilakukan tim. Itu sih Bu, saya terbantu dengan let them teori, let me juga kemudian. Oke, itu untuk berbuat. Persis banget ya sama kondisi orang-orang yang dibahas di bukunya Let Them teori ya. Jadi takut nanti orang marah, takut orang sakit hati gitu ya. Tapi emang kita nggak bisa kontrol apa yang menjadi respon dari orang lain. Tapi meskipun demikian mungkin tadi ya kita bisa tetap menjaga emosi kita supaya sesuai dengan values kita, dan mungkin juga bisa minta feedback Mas. Iya, minta feedback Bu ya. Iya, jadi kita tahu udah oke atau belum. Belum gitu ya. Dari Ibu contoh dari Ibu dong. Masa itu dari saya. Iya. Yang Ibu alami yang relate mungkin. Ketika membaca itu langsung wah, ini nih mirip dengan pengalaman saya nih gitu misalnya. Oh ya. Saya sebetulnya agak ke arah people pleaser gitu sih ya. Jadi bener mirip-mirip juga, takut salah, takut menyakiti hati orang lain gitu ya. Kadang-kadang takut juga nanti kalau aku melakukan ini orang lain ngomong apa gitu ya, takut dinilai buruk sama orang lain gitu. Tapi semakin menyadari sih kalau sekarang, mungkin karena udah tambah tua ya Mas ya. Semakin menyadari juga kalau ya udah kita nggak bisa ngontrol pikiran orang lain, let them lah, terserah mereka mau ngomong apa gitu ya. Yang penting saya tahu apa yang saya lakukan ini baik gitu ya, saya lakukan. Nanti kalau mereka punya respon ya saya juga bisa merespon dengan baik, bisa menjelaskan dengan baik. Jadi ini emang sangat membantu sih buat manage stres. Ada satu lagi yang menarik dari buku ini juga, ada skenario kalau yang mungkin relate nih sama PPMH dan Biblio Bestie. Kita kan hidup di zaman sosial media ya. Dimana tiap hari kita ngelihat orang flexing, makan di sini, traveling di sana, atau mencapai sesuatu before 30 gitu kan ya, atau before 40 udah punya mobil, udah punya rumah, udah punya anak, you name it, semuanya bisa jadi bahan komparasi antara diri sendiri dengan orang lain. Nah, menurut Mas Danan, komparasi kayak gitu tuh biasanya bikin kita merasa apa Mas? Iya, merasa kadang-kadang ya malah jadinya down ya Bu ya. Kita minder bahkan kadang-kadang, wah kok si A udah di titik itu, saya masih di titik ini, apakah saya bisa gitu.
Jadinya ketika scroll terlalu banyak gitu malah yang ada bukannya kemudian setelahnya jadi semangat atau apa, malah jadinya itu Bu, minder. Iya, benar. Iya, overthinking bahkan. Overthinking Iya, ya. itu sih. Kayaknya sindrom semua generasi saat ini, overthinking ya. Iya bener banget tuh, si Mel Robbins juga bahas itu tuh Mas. Tapi dia sampai bikin 2 subbab tentang comparison gitu ya. Yang pertama tentang comparison, yang kedua bagaimana comparison sebenarnya bisa teach us gitu. Jadi comparison itu bisa bikin kita desperate dan hancur kayak tadi, tapi sebenarnya itu bisa mengajar kita juga. Kayak misalnya contohnya Gimana di tuh, Bu, buku itu contohnya? ada seseorang yang punya bisnis, terus dia itu tahu nih bahwa aduh aku harus ngembangin sosial media bisnisku. Tapi dia nggak melakukannya gitu karena mungkin sibuk atau apa. Sampai suatu saat dia lihat temannya yang sebenarnya nggak jago-jago banget, lebih di bawah dia kejagoannya, tingkat jagonya. Tapi ternyata sosial medianya udah berkembang banget, bagus banget, profesional banget, dan dia sampai kesel. Nah kata si Mel Robbins, kalau kita sampai kesel ketika kita itu ngelihat orang lain dibandingkan dengan diri kita, kenapa kita kesel? Kenapa kira-kira Mas? Bisa tebak nggak? Kenapa Bu ya? Karena ya kita nggak mampu mencapai itu, padahal kita merasa tadi skill kita di atas si dia gitu misalnya. Jadi ternyata kita kesel itu karena sebenarnya kita tahu kita bisa mencapai hal itu. Tapi mungkin karena kita nggak do the actions yang perlu dilakukan, kita menunda-nunda karena mungkin kita punya banyak alasan, sibuk atau yang lainnya, kita jadi sekarang kesel banget karena kita tahu harusnya kita bisa melakukan itu. Nah jadi kalau kita lagi merasa kayak gitu, harusnya hal itu bukan bikin kita insecure, tapi bikin kita mungkin lebih oke, sekarang berarti saya harus mulai melakukannya. Lebih terpacu gitu Bu ya? Iya, let it teaches us. Menarik ya. Menarik. Kalau Mas Danan di kuliahan gimana? Kadang-kadang stres kalau pas banyak tugas. Tugas di pekerjaan, tugas di kuliah. Iya. Gitu Bu. Ambil program MME kan ya Mas ya? MME, angkatan Nah, biasanya 77. tuh setahu saya kalau anak MME tuh suka kompetitif gitu ya, Sangat antara satu kompetitif, kelompok iya. dan kelompok lainnya. Bener Bu, kok Ibu tahu ya? Oh Ibu memang dosennya sih. Kan melihat. Ya. Iya. Terus jadi itu ada sense itu nggak kayak komparasi terus insecure gitu Ada sih Bu, kadang-kadang? misalnya kan apalagi misalnya dalam satu tugas itu saling share foto di grup gitu ya. Kelompok kami sudah mengerjakan ini. Waduh, luar kelompok biasa kami sudah ya. ini. Jadi kan, waduh, kelompok lain tuh udah kayak gitu dong kalau bisa seperti mereka begitu minimal gitu. Atau ya lebih gitu Bu. Jadi kan pressure-nya lebih, apalagi kalau belum sama sekali mengerjakan. Jadinya makin aduh gimana nih. Ya gitulah Bu pokoknya. Oke. Tapi itu jadi bikin down atau bikin semangat? Bikin semangat beberapa kali. Beberapa kali. Iya, Jadi beberapa kali bikin merasa down ya juga. udahlah, mampunya segini gitu. Oke. Tapi Atau nilai Bu, share nilai juga loh. Oh, Siapa begitu yang ya? dapat A gitu. Baik. Siapa yang dapat B. padahal nggak diumumin. Kalau dulu ya Mas, dulu itu kita pas kuliah, ya ampun dulu ya. Dulu kuliah itu ditempel nilainya di papan gitu ya. Ini sekarang udah nggak ditempel demi Nggak. privacy, tapi malah Malah, di-share iya. ya. Luar biasa. Oke, Mas Danan, ini sebagai penjaga, bukan penjaga ya. Jaga toko. Megang beberapa toko kan, berarti tahu dong salesnya. Ini rame nggak? Yang Ramai Bu, jadi sempet habis gitu, out of stock, lalu restock lagi langsung banyak yang cari juga, yang pesen gitu ya kadang-kadang. Terus di zaman sosial media ini biasanya banyak yang share gitu ya. Banyak yang Atau share juga habis ada baca. ininya nggak, ada eventnya nggak? Share dong, tag Periplus gitu. Iya mereka biasanya langsung nge-tag sendiri gitu Bu. Nge-tag sendiri Iya ya. beli di mana gitu, yang dibaca apa, yang menarik apa gitu. Oh, Biasanya rata-rata itu kira-kira umur berapa dan apa testimoninya gitu? Kalau Masalah-masalah yang dihadapi. biasanya saya ketemu di toko yang cari itu misalnya 30-an sih Bu, umur 30-an begitu ya. Kurang lebih dari looks-nya ya. Kan saya nggak tanya umur berapa ini. Saya Bener takut juga. juga. Iya. Nanti Mengira-ngira aja Bu. nggak jadi beli Iya, nanti. Bang. Ya. Oke. Terus rata-rata boleh tahu nggak Mas apa testimoninya? Maksudnya mungkin ada yang sharing gitu ya. Ini mengatasi masalah di pekerjaan atau di kehidupan pribadi atau ada nggak? Kalau yang sharing langsung sih belum ada sih Bu. Belum Tapi saya dulu pernah nawarin ke bapak-bapak malahan. Iya, bapak kayaknya udah 50-an ke atas gitu ya. Lalu Pak ini buku
bestseller loh Pak gitu. Lalu bapaknya, boleh lihat Mas, boleh. Saya buka plastiknya, dibaca. Oke, saya beli buku ini gitu ya langsung. Padahal tebel ya Mas. Iya. 300 halaman lebih saudara-saudara. 300-an ya Bu ya. Ya, aku malah pernah lihat di sosial media ada influencer yang dia itu Indonesia nih. Dia itu ada menderita vitiligo. Jadi warna kulitnya ada tidak rata gitu ya teman-teman. Terus dia sharing juga tentang buku ini dan gimana buku ini membantu dia kayak bodo amat lah sama semua kata netizen. Netizen kan paling seram ya sekarang ya komentar-komentar. Oke, tapi tadi kita kayaknya bahas masalahnya banyak kan pekerjaan ya Mas? Pekerjaan bener. Coba Kalau kehidupan pribadi gimana kehidupan Mas? pribadi. Ini sih Bu, misalnya ya tadi itu Bu yang comparison misalnya orang tua, ekspektasi orang tua kan. Misalnya adik saya sudah ini, kok saya belum ke tahap itu gitu misalnya. Itu kan jadi saya bisa kadang-kadang ini kepake juga ya. Ya kita mendengarkan harapan orang tua dengan baik gitu kan. Itu kan di titik let me-nya. Kan let them, orang tua berkata apa, let me-nya ya saya mendengarkan karena orang tua menghormati, ya nanti diupayakan begitu. Tapi tidak langsung menjadi beban pikiran gitu Bu. Ya itu sih kalau personalnya. Iya, jadi kita kayak memisahkan juga ya. Kayak. Konkretnya punya rumah deh Bu. Ini kan saya belum punya rumah gitu misalnya. Sementara adik saya misalnya udah punya rumah gitu kan. Nah, ayo beli dong rumah kayak gini, nanti susah loh kalau nggak punya rumah segala macam. Sementara saya masih sewa. Betul. Gitu Bu. Ya. Padahal kalau kata orang modern juga sekarang malah punya rumah itu beban ya. Mendingan kontrak-kontrak aja. Jadi emang mindsetnya juga beda ya. Nggak semua yang orang katakan itu benar, nggak semua yang orang tua katakan mungkin cocok sama kita gitu ya. Jadi ya mungkin mindset zaman orang tua mungkin ya. Punya rumah biar ayem gitu ya. ayem. Ya, nyicil ayem dulu punya rumah. Nanti sudah punya tempat untuk pulang. Itu kayaknya nanti bahasan yang akan banyak terjadi ketika ada kumpul-kumpul keluarga ya. Sebentar lagi kita ada momen lebaran. Ya. Nanti di ujung tahun kita juga siap-siap Natalan gitu ya, kumpul sama keluarga. Biasanya banyak pertanyaan itu ya. Kok kamu belum ini? Kapan kamu begitu gitu ya. Benar teman-teman? Benar. PPM Mates Biblio Besti. Jadi mungkin sebelum ketemu momen itu untuk mempersiapkan diri harus baca buku Let Them Theory dan bersiap nih ya. Bersiap supaya kita nggak stres gitu ya. Nggak stres, supaya enjoy gitu ya Bu ya. Enjoy the moment, kumpul-kumpul keluarga, makan opor gitu ya. Makan opor. Lebaran ya. Lebaran. Ya sih, aku juga kalau di kehidupan pribadi ya keluarga pasti ada aja ya kita yang anak. Pasti kan orang tua itu pengen yang terbaik buat anak. Ya, jadi apa aja semua dikasih tahu kan, kamu harus gini, harus gini gitu ya. Ya kalau kita semuanya dengerin, setuju sih sama Mas Danan tadi. Kalau semuanya kita dengerin, masukin hati, mungkin jadi kepikiran, jadi nggak enjoy melakukan apa yang sebenarnya maksudnya baik tadi gitu ya. Jadi kayaknya memang kita perlu memisahkan diri ya dari perkataan, perasaan, dan ekspektasi orang lain dengan apa yang kita pikirkan. Ya, kita dengerin aja masukan-masukan yang bagus, tapi kita bisa saring sendiri dan merespon sendiri tanpa perlu membuat perkataan-perkataan itu menyakiti atau membebani diri kita. Nah, benar. Gitu. Setuju juga. Ya. Jadi Mas Danan, kalau kita tarik kesimpulan nih, kira-kira bagaimana si PPM Mates dan Biblio Besti ini bisa mulai menerapkan Let Them Theory? Simpelnya aja. Simpelnya. Mungkin pakai contoh boleh? Pakai contoh dulu Bu ya? Boleh. Contoh yang diceritakan oleh Mel Robbins di bukunya ya. Jadi dia naik pesawat waktu itu, lalu yang penumpang yang ada di belakangnya batuk gitu ya. Batuk, sementara dia harus fit kondisinya. Karena akan ada seminar yang harus dia ikuti begitu. Lalu dia takut kalau tertular batuknya itu. Nah, dia sudah coba mengingatkan penumpangnya yang di belakang untuk menutup mulut kalau batuk. Lalu juga sudah memberitahu ke pramugarinya gitu ya. Untuk memberitahu penumpang tersebut. Tapi ya tetap tidak berjalan seperti yang dia inginkan begitu. Nah, itu dia membuat dia
agak kesal, takut juga, khawatir segala macem. Nah dia nggak bisa berbuat apa-apa sebenarnya. Lalu dia dalam hatinya ya let them gitu, let him coughing all the way gitu ya, selama perjalanan begitu. Nah kemudian ya itu sedikit menurunkan ketakutan dia, Bu, kekhawatiran. Lalu let me-nya adalah dia mengambil itu scarf-nya itu, Bu, scarf, lalu Ditutupin dililitkan gitu ya, dililitkan di leher dan di mulutnya begini, menutupi hidung dan mulut, lalu menggunakan earphone itu untuk mendengarkan musik biar suara batuknya tidak terdengar Mengganggu ya. gitu ya. Lalu ya kesehatan dirinya, kesehatan tubuhnya ya itu dalam kontrolnya dia gitu. Let me-nya itu, Bu, dalam wilayah kontrolnya dia. Sementara orang yang batuk tidak menutup mulut segala macam itu dia pikir itu di luar wilayah yang bisa dia atur gitu, Bu. Oke. Kurang lebih begitu dari contoh, Bu. Berarti kita itu harus pandai memisahkan mana yang di dalam kontrol kita, mana yang di luar kontrol kita. Setuju. Yang di luar kontrol kita, ya udah let them aja Ya, deh let gitu ya. them. Yang di dalam kontrol kita baru kita let me. Let Oke, me. apa yang harus saya lakukan biar saya nggak anxious lagi dan tidak tertular penyakit tadi ya dalam Ya. konteks contoh yang tadi. Oke. Oke. Kalau contoh konkret Ibu misalnya menerapkan implementasi dari yang Ibu baca let them, let me itu apa? Apakah sudah menerapkan itu gitu, Bu? Dalam beberapa peristiwa baru-baru ini yang Ibu Peristiwa baru-baru ini. alami. Ya paling kalau dalam kehidupan nyata, ya biasanya kita serumah banyak orang ya yang tinggal di rumah tersebut dan kadang-kadang ada aja udah dikasih tahu apa, tapi terus nggak dilakukan gitu kan ya. Kadang kalau itu bikin saya kesal dan saya kan orangnya bukan yang langsung sebenarnya malas berkonflik gitu, jadi malas negur gitu kan. Jadi kadang-kadang kesel sendiri gitu. Kok ini nggak bersih sih? Ya udah cuci sendiri gitu kan ya. Tapi kemudian saya pikir-pikir, oh ya udah, berarti saya yang harus berubah. Kalau saya menginginkan sesuatu ke kualitas yang saya inginkan, ya berarti saya harus komunikasikan. Saya punya banyak pilihan. Jadi yang pertama, oke, emang ini orangnya nggak bersih, ya udah saya cuci aja, nggak usah kesel gitu. Atau yang kedua, oke, saya kasih tahu, saya ajarin supaya besoknya dia nggak begitu lagi. Gitu. Jadi itu mungkin contoh simpel sehari-hari ya. Iya. Tapi itu juga bisa berlaku sih dengan di pekerjaan, ketemu banyak tipe orang, berhadapan dengan keluarga, extended family ya, yang juga tipenya macem-macem. Ada yang suka ngeluh, ada yang nggak bisa dibilangin. Ya udahlah, emang orangnya kayak gitu, tuh kan. Kita kan nggak bisa merubah orang. Ya tadi si Mel Robbins udah ingetin dari awal, hidup itu stres, kamu nggak bisa kontrol semuanya, dan kamu nggak bisa mengontrol orang lain. Yeah. Jadi selalu ingat itu dan ya udah let them and let me. Tindakan apa nih yang bisa diambil? Responsibility apa yang bisa kita ambil sehingga tetap win-win solution. Wow, luar biasa. PPMH, Bible Besti, menangkap apa yang disampaikan Bu Nina? Oke. Yang penting harus baca Bukunya. Let Them teori. Bagus banget sih, teman-teman pasti bisa jadi sesuatu yang Tools ya, Bu? merelief beban dan oke. stresnya teman-teman. Apalagi kita yang tinggal di Jakarta. Jakarta. Jadi semacam tools kalau untuk saya itu alat bantu gitu ya untuk mencegah atau menangani stres minimal gitu ya, atau tahu apa yang ada dalam kontrol diri saya. Itu sih, Bu. Mana yang bukan gitu ya ketika membaca buku ini. Gitu. Kayaknya nih salah satu buku yang perlu dibaca untuk Iya. adulting ya, menjadi semakin dewasa. Oke, Mas Danan. Jadi intinya kalau dari Mas Danan, Let Them teori ini pesan utamanya apa? Pesan utamanya adalah ya mencintai diri sendiri sih kalau saya, Bu. Pesan utamanya itu caranya ya ini, let them, let me begitu. Tahu mana yang bisa saya atur, mana yang tidak, supaya tidak stres, supaya hidup ini menyenangkan gitu. Kalau dari Ibu? Kalau dari saya, let them live their life, but let me live my own life. Luar biasa PPMH, Bible Besti. Oke, kita ketemu lagi di episode Beyond the Shelf berikutnya dengan buku yang berbeda. Bye-bye. Sampai jumpa.